untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan rasa kita ini di dalam qalbi kita, sehingga rasa ini hidup, sehingga rasa ini menyelimuti batang tubuh kita, agar jiwa ini sadar dan sesadar-sadarnya jika batang tubuh ini hanyalah mengikuti tuntunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tuntunan cahayanya, yaitu Nur Muhammad yang ada pada qalbi kita, yang ada pada hati kita. Itulah rasa ini. Kita harus lebih banyak merenungi diri, memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita dari semasa kita dilahirkan sampai saat ini. Merenungilah diri ini, dari mana kita didatangkan, dari mana asal diri ini sebenarnya, siapakah diri ini sebenarnya, sehingga dapat hadir di atas muka bumi ini. Untuk apakah kita diutus di muka bumi ini? Agar kita dapat merasa fakir, merasa rendah, merasa tidak memiliki kemampuan apapun di saat kita dalam keadaan sendiri, dan di situ timbullah rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergetarlah hati ini, hiduplah rasa cinta ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita dengan kalam-kalamnya di dalam Nur Muhammad, di dalam cahaya tuntunan itu pada indera rasa yang ada di qalbi ini. Ketika kita dalam keadaan kesendirian, kita merenungi diri, merenungi kefakiran diri ini, maka rasa kita akan hidup. Jika rasa ini sudah hidup, maka kita selalu memandang semua yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dituntun oleh rasa kita. Bercahayalah jiwa kita, karena telah diliputi oleh cahaya tuntunan, itulah cahaya rasa, sehingga gerakan batang tubuh ini, gerakan-gerakan sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah indera jasad ini melakukan suatu kebaikan yang terkadang sebelumnya diri ini belum pernah melaksanakannya. Mulai ada perubahan-perubahan pada kehidupan kita sehari-hari. Mulailah kita memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan ini. Itulah rasa kita yang telah tersambung terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membersihkan zahir ini dengan berbagai macam istinja yang harus kita jaga. Kemudian kita menghidupkan jiwa kita. Kita memfanakan indera jasad ini dengan kita mengamalkan zikir nafas, nafi dan isbat. Indera rasa ini akan hidup. Indera rasa ini akan bergetar ketika kita mendengarkan lantunan kalam Allah, ketika kita mendengarkan lantunan surah azan, lantunan kalimat suci Al-Quran, dan begitu pun juga dengan berbagai macam sholawat. Hati ini akan bergetar, rasa ini hidup, hingga terkadang zahir ini, jasad ini tak sengaja meneteskan air mata cinta yang menghujani para sepi ini. Dalam keadaan kesendirian kita semakin merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah. Itulah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan dirinya jika dia dekat terhadap kita. Dengan adanya bukti tersebut, kita semakin penasaran, kita semakin ingin menyelami diri, ingin terus belajar sehingga kita dapat akrab dan mesra bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum engkau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kenali dulu dirimu. Jika engkau telah mengenali dirimu, maka insya Allah engkau akan mengenal Tuhanmu. Itulah kita merenungi tentang tubuh kasar ini. Apa makna 9 indera jasad yang telah Allah berikan kepada kita? Kita merenungi diri, apa makna hakikatnya? Ya, insya Allah kita mengakui dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa ini hidup, rasa ini bergetar, muncullah kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan nur dan cahaya yang menyelimuti batang tubuh ini hingga masuk melalui hubungan kepala kita dan singgah pada qalbi ini. Maka bercahayalah qalbi kita, bersinarlah qalbi ini. Kita semakin merasa hina, kita semakin merasa tidak berdaya, merasa diri yang fakir, dan menyadari jika kita tidak memiliki apapun, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita rasa cinta. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntun kita, yang menggerakkan tubuh kasar ini. Jasad ini hanyalah wadah yang kosong dan benar. Ketika cahaya itu menyelimuti jiwa dengan keseluruhan, maka insya Allah kita akan semakin dituntun menuju cahaya di atas cahaya.
itulah Nabi Muhammad. Sehingga di dalam Nabi Muhammad itu kita dapat mengenal kalam-kalamnya Allah, kita dapat dituntun dengan sifat-sifatnya Allah yang akan kita amalkan, yang akan kita jalankan di atas muka bumi ini. Insya Allah kita akan digiring sehingga kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memandang Allah dengan sir, kita memandang Allah dengan rasa di dalam kehidupan yang nyata ini. Kita memandang Allah dengan Muhammad, dengan tuntunan cahaya di atas cahaya, sehingga semuanya fana, sehingga keakuan, keegoan diri ini fana, kepintaran ini fana, tenggelam, sirna. Yang hidup, yang ada hanyalah diri sebenarnya, sehingga yang tampak dalam kehidupan nyata ini hanya Allah, tiada lagi yang lain. Ketika kesadaran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tersambung pada diri, maka insya Allah kita akan diberikan dengan karomah ataukah pengetahuan-pengetahuan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita akan mengetahui juga apa yang akan terjadi nanti. Allah akan membuktikan suara kalamnya yang kita rasakan di dalam kolbi ini sehingga benar-benar terbukti. Maksudnya sehingga kita mengakui kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memuji keagungannya sehingga kita selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menjamin setiap langkah kita akan penuh dengan tuntunannya. Allah akan menghidupkan setiap cahaya-cahaya pada indera jahir ini dengan cahaya-cahaya cinta, dengan cahaya-cahaya nur kalamnya, insya Allah. Sehingga ketika indera jahir ini melihat yang tampak di muka bumi ini, maka berdialoglah yang ada di dalam kolbi kita. Dia akan menjelaskan makna daripada apa yang kita pandang, kemudian dia akan menjelaskan juga apa yang kita dengar, dia akan menjelaskan juga dan menuntun juga apa yang kita perbuat. Insya Allah itulah bukti jika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha segalanya yang perlu kita agungkan. Tingkatan perjalanan ini insya Allah akan semakin berlanjut jika kita sabar menjalani dengan semua cobaan, tantangan yang ada di muka bumi ini. Kita harus menyadari jika hanya Allah lah yang mampu menghidupkan rasa ini pada hati ini, agar rasa tersebut dapat tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istinja ini sudah kita keluarkan sebelum kita melaksanakan sholat. Kemudian indra jahir ini kita menjaga dari kehidupan kita sehari-hari. Pikiran kita, sangka kita selalu jaga. Kita selalu melihat Allah selalu ada di alam nyata ini. Di balik sesuatu itu adalah Allah dalam kehidupan kita, aktivitas sehari-hari kita. Insya Allah dalam sholat pikiran kita ini akan mati, dia tidak akan berjalan. Rasa yang ada pada kolbi ini akan hidup menyelimuti batang tubuh kita ini. Pikiran kita akan menjadi tenang, pikiran kita ini akan tenggelam ke dalam diri. Dia akan selalu mengikuti tuntunan dari dalam kolbi ini. Dia tidak akan terpengaruh oleh urusan-urusan duniawi atau menghayal. Pikiran ini tidak bergentayangan ketika kita menjalankan sholat atau tafakur. Kesadaran kita yang hidup dari dalam kolbi ini yang membuat jiwa kita tersadar sehingga jasad kita hanya mengikutinya saja, yaitu menyadari jika kita akan berkomunikasi atau bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat kita atau tafakur kita. Ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, insya Allah di situ dengan sendirinya kolbi ini, hati ini akan hidup. Dia mengucapkan nama Allah, dia berzikir dengan sendirinya. Kemudian sholat kita sudah mulai dituntun oleh rasa ini, mulai dari rukunya kita, iktidalnya kita, sujudnya kita, duduk di antara sujud insya Allah sampai salam nanti. Kita betul-betul merasa nikmat hanya antara diri dengan Allah, hanya antara Allah dan Muhammad. Semua makhluk ciptaan Allah tiada salah lenyap. Pikiran kita ini akan dituntun oleh rasa agar kita selalu bersangka yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketimbang dengan kita mengabaikan kebersihan istinja, maka pikiran kita ini akan dikelabui atau akan dihijab oleh unsur-unsur dunia, hawa-hawa bumi, agar rasa ini tidak mampu untuk menguasainya, menyelimuti pikiran kita, sehingga kita selalu bersangka yang buruk. Dan di saat kita sholat nanti, maka pikiran ini akan bergentayangan kemana-mana. Ketika kita telah diberikan rasa cinta, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggetarkan hati ini, menggetarkan rasa kita, maka semua yang tampak di luar indra jahir ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lagi yang lain.
Begitupun dari tatapan mata kita, karena di situ telah dihiasi oleh cahaya cinta yang bersumber daripada kolbi kita. Begitupun juga dengan telinga kita, dihiasi dengan cahaya cinta yang bersumber daripada kolbi kita, sehingga ketika kita mendengarkan lantunan suara azan ataukah solawat, maka hati ini akan senang, hati ini akan lebih bergetar dan semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan diri ini, meninggalkan semua, meniadakan semua keakuan kita, ego kita, kepintaran kita, merasa memiliki ilmu, semuanya kita tinggalkan, kita kosongkan dengan nafas kita. Kita tidak memiliki apapun, tiada berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang maha memiliki segalanya. Bersahadat antara Allah dan Nur Muhammad dan jiwa dan batang tubuh Adam ini. Ketika Allah menurunkan nur cahayanya melalui ubun-ubun ini, maka di ubun-ubun ini akan terasa sejuk, membias sampai kepada seluruh batang tubuh ini, akan terasa dingin dan kaku. Ketika terowong pada ubun-ubun ini sudah terbuka dan cahayanya Allah telah masuk dan singgah pada kolbi, kita akan fana dan insya Allah kita akan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang ada di kolbi ini tidak dapat diserupai oleh makhluk jin atau makhluk manapun, yaitu adalah rasa yang ada di hati ini. Berbeda dengan perasaan ataukah merasa rasa yang ada pada kepala kita atau pikiran kita. Disitulah banyak wujud dan godaan daripada makhluk jin ataukah makhluk-makhluk Allah lainnya. Tetapi ketika tenggelam ke dalam kolbi, rasa yang hidup pada kolbi, di situ tidak ada lagi satu makhluk yang mampu menyerupai. Di situ yang muncul semuanya asli, para wali, para nabi, kemudian diri ini, kemudian merasakan dekatnya Allah, semuanya asli. Tidak ada yang menghijabi atau menyerupai. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala